Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ca Baca, cara asyik belajar membaca. Kali ini akan kita bahas bagaimana cara membelajarkan jilid 5. Ikutin ya. Di jilid 5 ini, anak akan belajar mengenai huruf konsonan yang di belakang kata atau akhiran huruf mati gitu ya. Biasanya yang paling sulit dari jilid 1 sampai jilid 6 adalah jilid 5. Karena di sini anak bingung. Itu misalnya nih akhiran F ya. Nah, kalau ada F di akhir ini dibaca af. Kalau depannya F itu I berarti if, uf, if, of, dan seterusnya. Nah, ini anak masih bingung, masih kesulitan untuk membaca jilid 5. Tapi biasanya kalau sudah sampai pada halaman 7 sampai halaman berikutnya ini akan mudah. Yang paling sulit adalah membelajarkan di awal. Bagaimana cara membaca ba di akhir kata, membaca D di akhir kata, seperti itu. Tapi kalau itu sudah bisa, maka ke belakang akan sangat mudah. Nah, langkah pembelajarannya ini sama. Di jilid 5 ini yaitu anak belajar membaca pada jilid, kemudian anak menulis yaitu pada aktivitas buku berhitung. Aktivitas berhitung pada jilid 5 ini tidak pasti ya. Kadang ada anak yang lambat dalam berhitung sehingga ketika jilid bacanya sudah jilid 5 tapi jilid berhitungnya masih jilid 1. Ada juga yang anak itu dikerjakan di rumah berhitungnya sehingga dia cepat, ketika dia jilid 5 dia sudah berhitungnya sudah jilid 2 atau bahkan jilid 3. Itu tidak masalah ya, kita tinggal mengimbangi saja. Dan setelah berhitung ini biasanya saya tambahkan dengan mendikte. Karena di sini anak kan sudah belajar lengkap baik huruf yang akhirannya huruf vokal ataupun huruf yang akhirannya huruf konsonan atau huruf mati. Sehingga di sini saya biasanya menambahkan dikte untuk anak. Dikte ini tujuannya adalah agar nanti anak semakin mahir, dia akan terngiang-ngiang. Kalau misalnya makan berarti akhirannya apa? Nah, dari suara yang dikeluarkan itu dia bisa menulisnya. Dikte ini sangat bermanfaat ketika nantinya anak sudah mulai jilid 6. Karena di jilid 6 anak sudah berhubungan dengan sebuah paragraf yang sangat membutuhkan pemahaman. Cara mendikte ini bermacam-macam. Biasanya untuk menarik perhatian anak ya, biar dia semangat, saya buat seperti teka-teki silang. Misalnya di sini saya buat 5 kotak, kemudian saya taruh S di dalamnya. Nah, saya kasih pertanyaan nih. Hewan apa yang raja hutan? Siapa yo? Nah, biasanya depannya S apa? Anak akan menjawab singa. Nah, coba ditulis S terus apa? Nah, di sini anak kan mengisi misalnya singa. Nah, kalau ada anak yang masih belum bisa, kita bantu biar bunyinya nga apa yo? N sama G terus nga. Berarti apa huruf akhirnya? Biar nga itu. Oh, A. Nah, kemudian kita pikir lagi. Kita buat saja, oh, apa ini ya? Misalnya di atas I saya buat buat kotak lagi di sini. Ayo, ada I. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba ditulis 5 ada I. Berarti apa yang perlu kita tambahkan hurufnya? Nah, nanti anak di sini akan mengisi 5. Nah, seperti ini. Terus kita sambungkan lagi. Nah, misalnya di depan A saya kasih ini. Ada 1 kotak di depan A dan 3 kotak di belakangnya. Kalau kita lapar, kita pengen apa? Nah, anak akan jawab makan. Nah, coba diisi biar tulisannya berbunyi makan. Ayo, ma, sudah ada A, berarti tinggal ditambahi huruf apa di depan? Ma. Kan. Nah, nanti anak akan bisa. Oh, ma itu huruf M,
sudah ma, berarti apa sekarang? K. Coba biar bunyi K. Ditambahi K, A. Nah, biar bunyinya kan, berarti akhirannya apa? Untuk mengucapkan akhiran ini biar anak bisa menulis, kita panjangkan. Misalnya makan, gitu ya. Kesal, itu perlu kita tekan. Jadi anak bisa mendiktenya, bisa menulis apa yang kita diktekan. Oh, makan, apa ini hurufnya? Oh, N. Nah, nanti dia akan menuliskan N seperti ini dan seterusnya. Kita sambung terus dengan teka-teki. Tinggal pilih saja kata sebisa-bisanya gitu ya. Ini sangat mudah tetapi sangat menarik bagi anak. Selain dengan teka-teki, ini biasanya saya kasih coret-coret seperti ini ya. Misalnya, ini di depannya huruf H. Ayo, air yang turun dari langit. Apa? Hujan. Nah, coba ditulis hujan, depannya H. Terus huruf yang kedua apa? Nanti anak akan menulis biar bunyinya hu. Hu berarti apa? Oh, U. Nah, sekarang sudah hu. Ja. Gimana ja? Dia akan menulis ja. Nah, sekarang hujan. Apa itu huruf terakhirnya? Nah, dia akan menulis N di terakhirnya. Kalau tidak bisa, tetap kita bimbing ya. Jadi ini dibaca hujan. Nah, kita kasih kosakata yang lain. Nah, ini sangat membantu anak ya untuk memahami tulisan sesuai dengan apa yang dia baca. Untuk membelajarkan jilid berhitung 2, ini sebenarnya sama dengan jilid berhitung 1. Nah, di sini kita melanjutkan saja. Kemarin pada jilid berhitung 1, ini kan angkanya 1 sampai 10. Nah, kita tambahkan di sini dari 11 sampai 20. Nah, seperti biasa ini anak disuruh menebali biar dia ingat angka 11 seperti apa, 12 seperti apa, dan seterusnya. Ini sampai halaman 9. Kemudian di halaman 10 kita uji dia sudah ingat apa belum urutannya. Nah, dengan mengisi kolom-kolom 10, 11 dan seterusnya, ini berhitung maju. Kemudian di halaman 11 berhitung mundur. Juga jangan lupa ya, kita perlu ngedrill juga. Coba lanjutkan, misalnya Ibu 11. Nah, tunjuk anak biar anak mengucap 12, kemudian kita 13, 14, 15, 16 dan seterusnya, atau kita loncat. Kamu lanjutkan ya. 16, 17, 18, 19, 11, 12 dan seterusnya. Kemudian di halaman berikutnya masih mengurutkan ya dengan gambar di halaman sampai pada halaman 18. Nah, baru di halaman 20 ini kita mulai penjumlahan. Nah, penjumlahan kalau kemarin kan masih konkret pada jilid 1, masih ada gambar-gambarnya, dihitung berapa jumlahnya, masih menggunakan 2 jari gitu ya. Nah, sekarang kita mulai ajari anak untuk menyimpannya. Nah, misalnya di sini 16 ditambah 4 berarti minta anak untuk jarinya 4. Nah, bilang 16, lanjutkan 16, 17, 18, 19, 20. Nah, seperti itu dan seterusnya ya sampai di halaman 26. Kemudian di halaman 27 ini anak belajar menghitung penjumlahan bersusun. Ada 15 ditambah 3. Biasakan di sini yang perlu kita tekankan adalah anak menuliskan bilangan satuan lurus dengan satuan dan bilangan puluhan lurus dengan puluhan. Penjumlahan bersusun ini kita pelajari sampai di halaman 32 ya. Kemudian di halaman 34-nya ini anak mulai berhitung mundur karena akan kita gunakan untuk pengurangan. Nah, pengurangan seperti biasa kita coret dulu gambarnya. Misalnya 15 dikurangi 3, ada 15 gambar bola, berarti dicoret 3. Hitung sisa yang tidak dicoret, seperti itu. Untuk halaman 37, ini anak sudah mulai belajar pengurangan tanpa menggunakan gambar. Dia cukup menggunakan kedua tangannya. Misalnya 16 dikurangi 4, jarinya 4. Nah, kalau tadi pada penjumlahan kan kita berhitung maju 16, 17, 18, 19, 20. Seperti itu. Nah, pada saat pengurangan ini mundur. 16 mundur, 15, 14,
13, 12. Berarti 16 dikurangi 4 sama dengan berapa? 12. Nah, kita ajari anak untuk berhitung mundur. Inilah pentingnya anak bisa berhitung mundur dengan lancar biar dia mudah dalam mengerjakan pengurangan. Nah, kemudian di halaman 43 ini anak diajari untuk menyelesaikan pengurangan ya secara bersusun. Satuan dikurangi satuan dan puluhan dikurangi puluhan. Nah, pengurangan bersusun yang kita ajarkan dalam jilid 2 ini masih pengurangan yang sifatnya tidak meminjam ya, karena pemikiran anak belum sampai pada tahap itu. Oke teman-teman, itu ya cara mengajarkan jilid 5 dan berhitung 2. Nah, seperti biasa, buat yang mau bertanya, silakan ke nomor berikut ya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung dengan kami atau yang sudah punya bimbel tapi masih bingung dengan buku bahan ajarnya, silakan bergabung dengan kami. Di sini kami menyediakan buku baca dan buku berhitung lengkap. Silakan hubungi juga ya di nomor ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.